Shalom saudara, di dalam nama Yesus, saudara siap mendengar Injil damai sejahtera lebih lagi? Haleluya. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus Kristus telah berkeliling dan berbuat baik, menyembuhkan, melepaskan orang yang dikuasai iblis. Sekarang hari ini juga dia sama. Waktu firman-Nya beritakan, saudara harapkan dia jamah saudara, ya kan, kesembuhan, kuasanya bekerja, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan lebih lagi. Amin, saudara. Sudah diterangin. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam terang kita bisa melihat terangnya. Allah menerangi kegelapanku. Haleluya. Semakin kita tahu kebenaran, semakin kita akan mengalami kemerdekaan itu yang dia sudah beli dengan harganya, harga nyawanya sendiri. Amin, saudara. Harga yang sangat mahal. Darahnya, nyawanya. Karena kita berharga di mata dia. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita semua sudah tahu bahwa kita sekarang sedang hidup di akhir zaman. Ya. Thank you Lord Jesus. Karena walaupun di akhir zaman, Allah kita tidak pernah berubah. Dia Allah yang selalu bersiap-siap. Dia tidak kaget dengan hal-hal yang sedang dan akan terjadi di dunia ini. Makanya dia taruh Roh Kudusnya di dalam kita juga, yang memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Amin. Dan sebelum itu semua terjadi, dia sudah selalu siapkan jalan keluarnya. Allah kita adalah kepala dan bukan ekor. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Saya langsung saja bacakan karena kita sedang hidup sekarang di akhir zaman, tanda-tanda itu sudah banyak sekali ya. Kita langsung saja ya saudara. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ya ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Haleluya. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Haleluya, thank you Jesus. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin saudara. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Ya saudara, hadir Tuhan, Tuhan Yesus sedang akan datang lagi, ya kan, dengan sekejap mata. Firman-Nya mengatakan dia tidak akan datang ke bumi langsung. Dia hanya di awan-awan, dan dengan sekejap mata tubuh kita diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ya, karena kalau enggak ada yang takut saudara. Ya, enggak mungkin dengan tubuh yang ini, enggak mungkin ya. Itu akan langsung diubahkan dan kita akan bertemu dia di awan-awan. Dan haleluya, dan disitulah hari Tuhan ya, hari penghakiman ya, dimana kasih karunia zamannya sudah selesai. Manusia harus berhadapan dengan Tuhan, ya kan? Jadi sama seperti waktu Nuh, waktu Nabi zaman Nuh ya, waktu Nuh masuk ke bahtera, pintu ditutup, ya kan? Baru hujan turun, ya, baru air bah mulai terjadi. Amin saudara. Tapi puji Tuhan ya, haleluya, ada Roh Kudus dalam kita. Firman-Nya mengatakan Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya, menyertai kita. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong, dia roh kebenaran. Haleluya, dia yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan kepada kemenangannya. Amin saudara, haleluya, thank you Lord Jesus.
Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Firman-Nya adalah kemenangan. Firman kasih karunia, firman penebusan adalah kemenangannya. Makanya waktu kita izinkan, haleluya, Roh Kudus terus pimpin kita, kita terus dipimpin kepada kemenangan yang lebih besar, kemenangan yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Sudah mengalami pemulihan, mengalami lagi pemulihan yang lebih besar. Amin, saudara. Haleluya. Jadi di sini dikatakan kita tidak hidup dalam kegelapan. Kita bisa tahu dari zamannya. Jamnya kita tidak tahu, ya kan? Harinya, bukan jamnya. Harinya kita tidak tahu, ya kan? Tapi musimnya kita bisa tahu dan detailnya kita bisa menangkap itu di roh kita, ya, karena kita tidak tidur. Di sini katakan kalau tidur tuh orang yang sudah meninggal lebih dulu, ya. Jadi orang yang sudah meninggal dulu, Alkitab menyebutnya tidur, karena kita sudah nggak bisa lagi binasa, ya kan? Istilah mati itu untuk adalah orang yang belum pernah dilahirkan kembali. Makanya kalau ada yang meninggal, jangan sedih seperti orang yang belum dilahirkan kembali, karena kita sudah nggak bisa mati. Yaitu mati apa? Terpisah, roh kita terpisah dari Allah. Kita sudah dihidupkan. Haleluya, kita sudah dihidupkan di dalam Dia. Kita sudah jadi satu dengan Kristus. Haleluya, kita menyebut itu sebagai tidur. Ya kan, tidur. Ada anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, kurang mengerti perjanjian, ya kan, sehingga tidur sebelum waktunya. Tapi kita bisa bantu dengan kita bersyafaat, berdoa terus buat tubuh Kristus, ya, supaya lebih lagi anak Tuhan diberikan kesempatan. Amin, saudara. Karena dunia butuh kita. Dunia butuh karunia yang ada dalam anak Tuhan. Dunia butuh manifestasi anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Nah, di sini dikatakan, haleluya, kita sadar. Kemudian di sini dikatakan kita tuh anak-anak siang, ya kan? Baiklah kita berbaju jirahkan iman dan kasih, ya kan? Iman dan kasih, bukan hanya iman loh, iman dan kasih berketopongkan ini, ya, di kepala kita, ya, di our mind, pikiran kita. Pengharapan keselamatan karena Allah tidak menetapkan kita, saudara dan saya, untuk ditimpa murka. Amin, saudara. Saudara dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Bahkan bukan kehendak Allah yang sempurna untuk manusia binasa loh. Allah tidak menciptakan neraka buat manusia. Manusia adalah gambarannya Dia. Allah mengasihi manusia, makanya Dia kirim Yesus. Amin. Tapi Allah adalah kasih dan adil. Dia konsekuen, ya. Kalau dia sudah berikan kuasa, otoritas itu di mulut kita sebagai manusia untuk memilih, Dia nggak bisa tarik. Amin. Haleluya. Allah tidak mau dan tidak bisa, ya kan, mengontrol manusia. Manusia kita diberikan pilihan. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Dia kirimkan Yesus, sehingga kita bisa, haleluya, beriman kepada putranya yang sempurna. Dan kita hidup oleh iman Dia. Amin, saudara. Karena iman juga pemberian. Amin. Haleluya. Jadi di sini dikatakan kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Biarlah ini menjadi satu pewahyuan dalam diri saudara dan saya. Allah tidak, sebelum firman-Nya mengatakan di Roma pasal 5, waktu kita masih durhaka saja, kita masih lemah, Kristus sudah mati untuk kita orang durhaka. Apalagi setelah kita diperdamaikan, pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Yaitu apa? Di mana ada dosa, itu akan ada murka, karena Allah itu benar 100%, kudus 100%, sehingga Dia nggak berubah, saudara. Sifatnya nggak berubah loh. Amin, saudara. Dia nggak akan pernah kompromi. Dia kudus, benar 100%. Jadi di mana dosa yang terus menerus, ya kan, di mana tambah banyak, itu akan ada murka Allah. Tapi saudara dan saya tidak ditetapkan untuk mengalami murka Allah lagi. Tidak ada penghukuman untuk saudara dan saya yang sudah berada dalam Kristus. Dan ini semua melalui iman, melalui Yesus Kristus, melalui penebusan Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Karena di sini katakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Maksudnya apa? Melalui penebusan Dia, di mana Dia sudah menjadi kutuk, Dia sudah menjadi dosa. Nah, terakhir, haleluya. Thank you, Lord. Jadi dikatakan, ya, untuk kita
membangkitkan, menghiburkan dengan perkataan ini. Ya, kita ke Roma pasal 5 ya, Roma pasal 5. Tadi dikatakan kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka. Murka Allah bukan lagi menjadi bagian kita. Ya, ingat waktu Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera, pintunya ditutup, ya Allah yang nutup ya. Ya kan? Itu supernatural ya. Untuk binatang-binatang mau datang juga supernatural. Kita juga kadang-kadang imajinasi kita nggak seragam ya. Waktu kemarin saya dengar ada orang bilang, siapa bilang itu binatangnya semua dewasa? Siapa tahu binatangnya semua dalam bentuk masih bayi, masih kecil. Oh benar juga ya, masih kecil. Karena kalau besar kan repot kasih makannya. Kalau semuanya kecil-kecil kan lebih gampang. Bener juga saya bilang kadang-kadang karena gitu nggak dibilangin kan kecil atau besar ya. Ini cuma tambahan aja saudara ya. Bisa aja ya dia selamatkan dinosaurus, tapi dinosaurusnya masih baby. Amin. Ya, thank you Jesus. Itu cuma bonus. Jadi kita lihat Roma pasal 5 ini. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saya bacakan ya dari ayat 9. Akan tetapi ya, bacakan dulu dari ayat 7 deh ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, dikatakan di sini lebih-lebih. Wow, kalau firman Tuhan bilang lebih-lebih, kalau Allah yang bilang lebih-lebih, wow, saudara, itu berarti luar biasa ya. Much more. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti, biar ini masuk ke dalam hati saudara, ke dalam jiwa saudara. Kita pasti, ya kan, diselamatkan dari murka Allah, saudara. Jadi kalau, karena gini, haleluya, kiraku syallah pakasyar, di mana ada dosa, di situ akan buka pintu untuk iblis. Allah sudah memperdamaikan dunia dengan dirinya loh. Tapi kenapa masih ada bencana, hal-hal tidak baik? Karena kalau orang berdosa itu buka pintu untuk maut. Dosa akan menghasilkan maut, itu bukan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Tapi dosa akan menghasilkan maut. Amin, saudara. Haleluya, tapi kita yang sudah diselamatkan, ya kan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena dosa, haleluya, akan menghasilkan maut. Itu adalah bagian dari murka Allah. Karena dia tidak ada dosa di dalam dia, tidak ada sedikit pun kegelapan. Puji Tuhan ya, tapi menghasilkan maut, tapi kita, saudara dan saya, pasti. Biarlah ayat ini, saudara renungkan, kita berdiri, kita percaya, kita bersyukur. Terima kasih Bapak bahwa saya pasti diselamatkan dari murka-Mu. Sekarang dan selamanya. Karena keselamatan adalah kekal. Ya, saudara bisa baca Ibrani pasal 10. Oleh kehendaknya, ayat 14, ya kan? Oleh persembahan tubuhnya, kita sudah dikuduskan satu kali selamatnya. Dan kemudian setelah dikuduskan ya, saudara bisa baca itu Ibrani pasal 10 ayat 10, ayat 12, ayat 14, ayat 16. Itu dahsyat sekali saudara. Baca deh seluruhnya. Asal saudara tahu dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa menyangkali Yesus. Ya kalau saudara sudah terima Yesus, orang sudah terima Yesus, mereka menyangkali dengan sadar, benar-benar, nah itu udah nggak bisa diampunin. Udah nggak ada pengampunan. Karena di luar Yesus nggak ada korban. Ya saya ngomong ini karena ada aja orang yang pernah dengar pengajaran yang keliru ya. Seolah-olah kalau dosa terus nggak mungkin belum tentu selamat ya. Jadi hanya satu dosa sekarang yang menyebabkan orang tidak bisa diselamatkan, dan itu dosa itu hanya orang Kristen yang bisa berdosa itu ya, yaitu dosa sudah terima Yesus terus menyangkali dia ya kan. Nah waktu itu kira-kira ya udahlah, kita nggak akan ke situ ya. Kita cuma lagi ngomong sekarang bagaimana kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka. Jangan pernah ya kan lupa kita tuh siapa. Kita tuh jangan mabuk, jangan tidur, kita biar sadar
Kita sadar kita pakai iman dan kasih. Kalau kita dengar berita, kita sadar kita siapa loh. Amin. Kita adalah umatnya, umat kepunyaan Dia yang sudah ditebus. Kita ibaratnya Nabi Nuh, kita sudah ada dalam bahtera. Amin, saudara, haleluya. Tinggal tunggu pintu ditutup. Iya kan? Haleluya, ini waktu kesempatan kita untuk membiarkan Tuhan berkarya melalui kita. Karena Allah mengasihi manusia, kita juga mau mengasihin. Haleluya, kita masih dikasih kesempatan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Untuk kita boleh saling menghiburkan, firman-Nya tadi mengatakan, hiburkan satu sama lain dengan perkataan ini. Bukan untuk nakut-nakutin. Amin, saudara. Haleluya. Waktu air bah terjadi, Nabi Nuh tidak ada di luar berenang berusaha menyelamatkan diri, saudara. Makanya justru kalau orang anak Tuhan tidak mengerti, ya kan, berusaha mengatasi, itu yang buka pintu sama iblis. Seolah-olah bukan umat kepunyaannya, seolah-olah masih bukan anak, seolah-olah belum ditebus sepenuhnya. Makanya haleluya, kita tetap bersyafaat buat tubuh Kristus supaya kita tubuh Kristus sadar, berbaju dirahkan iman dan kasih dan berketopongan pikiran kita. Ya kan, kalau kita nonton, kita dengar apa, kita jangan berpikir seperti orang yang belum diselamatkan. Ya kan, ini udah jelas, lebih-lebih. Ya kan, lebih-lebih. Kita yang sudah diperdamaikan pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti, ya kan? Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan ini bukan hanya nanti dari antikristus lah, dari bencana alam, dari perang, dari inflasi, dari apa, virus, bakteri, ya kalau dengar ini dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi juga jiwa kita diselamatkan. Ya kan? Karena kita punya latar belakang yang berbeda, ya kan? Kelemahan yang berbeda. Ada orang yang mungkin luka batinnya karena perlakuan orang tua, pernah mengalami yang trauma dan sebagainya. Jiwa kita juga perlu diselamatkan. Ya kan, dikatakan di Petrus bagaimana menerima the end of your faith, ya, hasil akhir dari imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jiwa saudara dan saya, kita perlu jiwa kita diselamatkan dari kebiasaan yang tidak baik. Ya, kebiasaan suka ngomongin masalah terus, kebiasaan suka jelekin orang, suka iri, suka membanding-bandingkan, suka takut, malu ya, segala macam lah. Jiwa kita, ya kan, diselamatkan ya oleh hidupnya. Firman-Nya adalah hidupnya. Ya kan, Yohanes 6 ayat 63. Ya kan, daging sama sekali tidak berguna. Daging itu bicara mengenai jerih payah kita sendiri untuk seperti orang dunia ya. Wah, enggak perlu Tuhan Yesus, yang penting kita berusaha aja berbuat baik. Nah, itu kan daging. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, malahan perbuatan daging menghasilkan masalah ya. Ya kan, tapi buah roh, buah itu ada karena hidupnya. Ya kan? Makanya sekarang Tuhan mau kita makan dan minum dari penebusan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, hari ini saya mau membangun saudara untuk saudara tidak takut, supaya saudara sadar apapun yang sedang akan terjadi di bumi ini. Haleluya. Kita harusnya tidak mengalami ya. Nah, waktu itu Tuhan sempat ingatkan, dia bilang untuk kita sebagai tubuh Kristus, jangan bersikap sama seperti sebelum COVID. Ya kan? Kenapa? Karena beberapa anak Tuhan, yang mungkin masih sebagian ya, besar ya, itu mengalami, saudara. Ya kan? Mengalami seperti dunia, yang harusnya kita jadi contoh. Ya, tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah menuntut loh. Dia selalu memberikan segala sesuatu yang diperlukan agar yang terbaik jadi. Semuanya dari Dia, saudara. Dia hanya mau saudara dan saya rela, punya kerelaan untuk mau terima. Untuk mau terima lebih. Iman tuh menerima lebih, saudara. Haleluya. Mau lebih terbuka. Mau lebih tidak bersandar sama pengertian sendiri. Kita semua masih perlu berubah, saudara. Kita semua masih perlu bertumbuh. Seberapapun yang kita sudah alamin, ya kan, kita tetap carang. Kita masih bisa berbuah dan dunia membutuhkan buah kita. Tubuh Kristus membutuhkan buah kita.
Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, ini kabar baik ya dari Wahyu ya. Saya bacakan. Tuhan ingatkan, saya percaya Tuhan ingatkan saya lagi karena dia bilang jangan bersikap sama seperti sebelum Covid sehingga haleluya kita tidak usah mengalami yang Yesus sudah tanggung. Karena kita sudah tidak bisa dikutuk lagi. Tadi kita sudah baca, kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka Allah. Ya kan? Kita tidak ditetapkan untuk binasa sebelum waktunya, untuk tiba-tiba seperti pencuri tidak siap. Amin, saudara. Sebetulnya kita harus siap, hanya karena kita sudah anak Dia aja siap-siap hidup, maksudnya sadar, ya Yesus mau datang lagi kita siap aja, jadi enak kan kalau siap kan. Malahan antisipasi seperti Paulus ya, hidup to live is Christ, hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Karena wow, ya kan, ada hal-hal yang luar biasa menantikan, ya kan, ada buah-buah, ya kan, yang buah-buah sukacita, ya kan, buah-buah kebenaran, sehingga antisipasi ada kemuliaan, kehormatan, ya kan, yang menantikan sukacita besar. Thank you. Lebih enak hidup begitu ya, saudara. Lebih enak hidup buat Dia sepenuhnya. Amin, saudara. Yesus datang apa enggak? Lebih baik siap-siap. Dan itu tidak susah. Itu tidak susah. Amin. Ingat, ya kan? Haleluya, yang susah-susah itu Tuhan Yesus yang tanggung. Kita cuma terima aja sebagai carang, oke? Saya akan bacakan ini, saudara, dari Wahyu 3. Saya dapat ini karena waktu itu saya sedang berdoa untuk teman saya yang kena pengajaran sesat, yang tidak sesuai firman, dan Tuhan kasih ayat ini. Ya kan, untuk saya ini menjadi suatu pewahyuan, dan oleh anugerahnya ya kan mengalami kemurahan Dia, kasih karunia Dia waktu Covid, sesudah Covid lebih lagi. Jadi kita terus bertekun ya, kita terus bertekun. Saya bacakan ini Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Ia memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Amin, saudara. Dan engkau tidak menyangkali namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, haleluya, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Wow, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Ada sukacita. Wow, Roh Kudus. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin, saudara. Wah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kita jangan berhenti berdoa, bersyafaat buat tubuh Kristus. Jangan berhenti mendukung pelayanan yang benar ya. Jangan berhenti, haleluya, bergabung dengan gereja lokal yang benar. Jangan berhenti mengasihi. Jangan berhenti mau mendengar firman-Nya, saudara. Karena segala sesuatu ada waktunya, saudara. Amin, saudara. Jerih payah kita di dalam Dia tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saya percaya Roh Kudus memberi kesaksian ya. Ada sukacita besar yang menantikan saudara. Ada sukacita yang luar biasa yang menantikan. Bukan hanya kita dapat mahkota ya, tapi kita akan melihat banyak orang yang akan diselamatkan, yang akan dirubah nasibnya ya, yang dibantu. Bagaimana mereka bersyukur karena saudara dan saya rela mau terus bertumbuh, mau sungguh-sungguh percaya, mau terus tidak putus asa, mau terus dengar, mau terus terima dari Dia. Kita jadi pemberi-pemberi, bukan hanya lebih dari uang saudara ya, tapi hidup kita saudara.
Itu luar biasa, saudara. Firman Tuhan mengatakan pernah satu orang, waduh lagi diberkati sekali. Saya mau bikin lebih lagi lumbung. Saya mau simpen ini harta saya. Untuk saya 7 turunan keluarga. Tapi Tuhan firman mengatakan malam ini nyawamu akan diambil dari kamu. Itu buat siapa? Demikian lagi juga untuk orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan, saudara. Perbaharui pikiran kita. Kita berkotopongan keselamatan. Pakai baju jirah. Anugerah kebenaran. Iman dan kasih. Kita beriman sama kebenarannya Yesus. Kita beriman sama kasihnya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you. Sehingga kita bisa menjadi, kita kaya di hadapan dia, saudara. Kaya di hadapan dia. Kita jangan mau, ya kan, tradisi agamawi ya, bikin banyak alasan ya. Banyak alasan ya. Ya Tuhan kan tahu keadaan saya begini. Itu membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Puji Tuhan ya untuk firman kasih karunia. Puji Tuhan untuk pewahyuan demi pewahyuan yang kita terima. Ya kan, itu adalah sesuatu yang berharga, saudara. Pewahyuan, pengenalan yang lebih akan dia. Saudara tuh sangat diberkatin loh. Bersyukur kalau sudah dapat pewahyuan lebih lagi akan Yesus, akan kasih Allah, akan pengorbanan Yesus, saudara, akan anugerah kebenaran. Bersyukur, saudara. Lebih daripada saudara bersyukur karena berkat jasmani. Itu kita seperti bayi kalau kita hanya bisa bersyukur, hanya bisa senang kalau berkat jasmani. It's okay, ya kan? Lebih baik bayi Kristen daripada nggak pernah lahir. Tapi kalau udah berlama ikut Tuhan, udah waktunya kita rela bertumbuh. Jangan bayi terus. Amin, saudara. Haleluya. Bayi itu banyak menyita perhatian ya. High maintenance. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah lama, udah waktunya, kita harus mau rela bertumbuh. Amin, saudara. Jangan lagi hidup dari perasaan, ya kan? Perkataan orang nggak ada habisnya, hidup dari firman, ya kan? Haleluya. Ya, saya nggak mau membelok ke situ, saudara. Karena kasihan, bayi itu lemah loh. Kasihan, saudara. Bayi itu lemah. Ya Tuhan nggak mau ya. Tuhan mau kita bertumbuh. Bayi itu lemah, saudara. Ya, kita bisa bertumbuh ya. Untuk saudara sudah lama, ya kan? Saya berdoa supaya saudara mau lebih rela bertumbuh, mau lebih berubah, mau lebih perbarui pikiran, berhenti kasih alasan, ya kan? Mau lebih lawan keadaanmu dengan firman, mau lebih bangkit, mau lebih sadar kita nih masih perlu berubah. Bagi Allah nggak ada yang mustahil, Allah ada di pihak kita ya. Jadi di sini dikatakan ada beberapa hal yang nanti saudara baca sendiri ya, yaitu apa? Ya, yaitu engkau menuruti firmanku. Apakah sekarang saudara bisa katakan dalam hidup saudara, benar firman begini, makanya begini saudara. Saya ada damai, saya terus bertumbuh. Saudara bisa sadar dan saudara bisa jujur. Oh ya, memang saya ada perubahan yang nyata. Jangan tahun demi tahun sama terus. Berarti nggak bertumbuh. Amin, saudara. Berarti nggak bertumbuh. Tapi haleluya, kalau kita menuruti firman-Nya berarti ada pertumbuhan. Ya kan? Bukan cuma nubuatan, ya kan? Bukan sekedar doa. Bahkan di sini nggak disebut doa. Karena kadang orang lebih meninggikan doa. Makanya tidak terlalu perhatikan firman. Karena doa itu jadi kayak cop out, jadi jalan keluar. Yang penting doa aja. Kalau ada masalah doa aja. Kita hidup dari firman loh. Baru kita bisa berdoa dengan benar. Amin, saudara. Jadi menuruti firmanku tidak menyangkali namaku. Nama Allah yang di perjanjian baru. Yang dulu di perjanjian lama dia Elohim, Yahweh, ya kan? Dia Jehovah Makades, dia Jehovah Cikenu, dia Jehovah Syama, Jehovah Rohi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, semuanya. Ya kan, Allah yang menyediakan, Allah yang telah ada dan menyediakan, Allah yang adalah gembala, Allah yang adalah penyembuh dan sebagainya. Tapi sekarang semua itu namanya dia, atribut dia itu satu, dan dia berikan, dia menjadi Bapa kita. Wow, saudara, dia sudah menjadi Bapa saudara. Allah yang haleluya, yang memberi saudara damai, yang adalah damai saudara. Allah yang adalah gembala saudara, pemimpin hidup saudara. Allah yang adalah kebenaran saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus.
Allah yang adalah, haleluya, thank you Lord Jesus, Rafa, Allah yang adalah penyembuh saudara. Dia sudah mengatasi segala penyakit saudara. Haleluya, semuanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang maha tahu, Allah yang luar biasa, yang lebih dari cukup. Dia adalah Bapa saudara. Wow, dia ada di pihak saudara. Amin saudara, haleluya. Thank you Lord Jesus. Dia yang sudah merendahkan dirinya. Yesus tuh rendah hati saudara. Makanya Allah bisa meninggikan dia di atas nama segala nama. Kenapa? Karena dia memilih sebagai anak manusia. Haleluya, sebagai anaknya. Sebagai haleluya. Haleluya, persembahannya hidup. Dia merendahkan dirinya. Haleluya, itu sebabnya Allah meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara sudah menjadi tubuhnya. Saudara bisa, ya kan, dengan saudara terus bergantung sama dia. Saudara membiarkan mulut saudara tunduk sama firman-Nya. Tunduk sama jati diri saudara yang baru. Saudara sedang merendahkan diri saudara. Saudara sedang buka pintu untuk Allah juga meninggikan saudara. Saudara, Allah mau saudara ditinggikan lebih daripada saudara sendiri loh. Dalam setiap area hidup kita, dia mau kita ditinggikan. Amin, saudara. Tidak ada orang tua, bapak yang normal ya, yang tidak mau anaknya berhasil, saudara. Amin, saudara. Apalagi dia hanya tidak mau saudara meninggikan diri saudara, karena itu akan membuka pintu bagi kehancuran. Karena kecongkakan akan mendahului kehancuran. Itu sebabnya iblis hancur saudara, masa depan dia hancur. Yang harusnya dia sangat luar biasa, tapi semuanya habis saudara. Dia tidak mau, karena dia tahu bahayanya. Makanya dikatakan tipu daya kekayaan. Ya kan? Karena manusia kepingin kelihatan hebat. Ya kan, daun ara. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Kenapa cuma daun? Jadi kita jangan mau disibukkan dengan hal-hal cuma sibuk aja, tapi mana buahnya? Amin. Apakah ada damai, ada terobosan, ada peningkatan, ada hal-hal, ada buahnya yang menunjukkan haleluya, memang haleluya firman-Nya ada di dalam kita. Apakah ada buah roh juga yang lebih lagi nyata di dalam hidup kita? Kita jangan mau disibukkan dengan segala sesuatu yang agamawi, ya kan, hanya sibuk ini itu, tapi karakternya tidak berubah, ya kan, cara bicaranya tidak berubah, ya kan, kita tidak mau. Itu kayak daun ara. Makanya Yesus mengutuk, itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita sudah di bawah kasih karunia. Amin saudara. Sekarang Allah dengan segala atributnya, dia ada di pihak saudara. Dia adalah Aba. Jadi nomor 1, kamu menuruti firmanku. Ya, tadi kita balik dari Wahyu ini, kamu menuruti firmanku, segala sesuatu. Oke, firmannya ngomong ini, firmannya itu. Kalau saudara dan saya punya gaya hidup seperti itu, sikap iman seperti itu akan susah deh kalau iblis mau mendongkel-dongkel kita. Ya, rencana dia tidak jadi terus. Amin. Ada sukacita. Tidak menyangkali namaku. Ya kan? Kalau saudara baca di surat Rasuli, ya kan? Bahkan juga di Matius, Markus, Allah tuh tidak menyebut diri Bapa tuh Yahweh. Dia sebut Aba, Bapa. Dan kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, tapi roh Galatia 4 yang menjadikan kita berseru Aba, Bapa, bukan Yahweh. Jadi kalau saudara ada yang ngotot ya, harus itu, saudara, saya nasihatkan saudara untuk saudara tanya sama Bapa di surga. Kalau kita mau rendah hati, kita bisa dibukakan. Tapi kalau kita tidak mau terbuka, dia tidak akan paksa. Allah memberikan kita nama di perjanjian baru ini sebagai satu nama, Aba, Bapa. Kenapa? Karena seorang Bapa yang baik selalu memelihara anaknya. Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa baik. Amin saudara. Kenapa banyak anak Tuhan ya kan
belum mengalami kenyataan itu karena tidak percaya, tidak memperlakukan dia sebagai Bapa yang baik dan sempurna. Kenapa anugerahnya yang baik dan sempurna masih susah mengalami? Karena baik dan sempurna, happy, good and perfect. Ya kan, selalu baik, bukan hanya baik, baik dan sempurna. Karena kalau baik, Saudara, Allah itu baik sama semua orang. Dia baik, dia kasih hujan ke orang dunia, orang Kristen gak Kristen, dia kasih hujan loh. Dia kasih orang semua bisa nikmatin keindahan ciptaan yang luar biasa, bahkan bisa berhasil tanpa dia loh. Dia baik, tapi untuk kita dia bukan hanya baik, dia memberikan anugerah yang baik dan sempurna. Wow, inilah kasih itu. Bukan dia yang mengasihi kita, tapi bukan kita yang mengasihi dia, maaf. Bukan kita yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi dia, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita, yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa-dosa kita. Ini kita perlu sering ingatkan, karena beberapa pengajaran lebih mendorong kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasih. Kalau kita harus mengasihi Tuhan, kita nggak usah disuruh mengasihi Tuhan. Kalau kita lebih lagi mau terima kasihnya dia, mau lagi menerima firman kasih karunia-Nya, kita pasti akan mengasihi dia. Tapi itu bukan fondasi kita, kelayakan kita. Itu adalah buah, karena kita tahu dia kasihnya nyata dalam diri kita secara pribadi. Ya kan? Jadi haleluya, Allah mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Allah bukan hanya mengasihi kita, dia juga memberikan putranya. Makanya kasihnya dia sempurna, karena tidak ada sedikit pun lagi. Amin, saudara. Penghukuman untuk saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan pernah lagi selama-lamanya ditimpa murka. Itu tidak ada dalam rencana Allah, tidak akan pernah ada, karena darah Yesus satu kali selamanya kita sudah disempurnakan. Kita sudah disempurnakan tuh di Ibrani 10. Kita yang telah dikuduskan sudah disempurnakan, karena Yesus adalah Alfa dan Omega, pemula dan penyelesai iman kita. Sekarang kita bisa katakan bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup oleh iman anak Allah. Kita telah dijadikan satu sama dia. Iman anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin, saudara. Kita tidak mau membatalkan kasih karunia Allah, sebab haleluya, kalau kita bisa dibenarkan, haleluya, karena hukum Taurat, karena perbuatan kita, jerih payah kita, maka Kristus mati sia-sia. Christ died in vain, mati dia sia-sia. Kalau kita terlalu sibuk membenarkan diri kita lagi, kita anggap kita layak karena kita begini dan begitu, itu menjadikan kasih karunia-Nya ada yang sia-sia dalam hidup kita. Sebagian akan ada buah, tapi nanti waktu ada ujian akan ada masalah, saudara. Ada yang terbakar habis. Jadi balik lagi, ingat, tidak menyangka engkau sebentar ya. Tidak masalah ya kalau saudara kekuatan saudara tidak seberapa. Nggak ada masalah buat Tuhan loh. Karena nggak harus kuat bagaimana, ya kan? Karena yang kuat kan dia. Ya kan, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, ya kan, bukan hanya pendengar setia, tapi turut menuruti firman-Ku. Engkau tidak menyangkali namaku, nama dia sekarang di perjanjian baru adalah Abba, ya kan, Abba, Bapa, dan Yesus. Karena selain nama Yesus nggak ada keselamatan. Ya, ada dua. Ya kan, hidup kekal adalah mengenal dia, Abba Bapa, dan putranya Yesus. Amin, saudara. Ya kan? Terus lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya bilangnya Kristen, ya kan? Tapi Kristusnya nggak penting, ya kan? Jadi kalau Alkitab itu dia comot-comot, ya, tidak berpusatkan pada Kristus, ya kan? Pada penebusan dia, kepentingan dia, ya kan, lebih meninggikan penglihatan, ya kan, nubuatan, ya kan, segala yang begitu-gitu ya kan, pengalaman, ya kan, lain kan berdusta,
Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebab kalau nggak mungkin orang akan meninggikan Yesus sembari ngutukin, Tuhan bilang ya. Thank you Lord Jesus. Akan kuserahkan kepadamu, jadi akan kita percaya kita berdoa buat tubuh Kristus supaya anak-anak Tuhan dipulihkan ya, dilindungi dari yang sesat, ya kan? Haleluya, Tuhan percayakan sama kita juga orang-orang itu bertobat yang ditipu ya. Terus juga dikatakan, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Amin, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Mereka akan tahu Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Makanya percaya, saudara, saya tidak ditimpa murka. Amin. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku. Menuruti firman-Nya disebut 2 kali. Dan tekun menantikan aku. Tekun menantikan dia, saudara. Tekun menantikan dia ya. Sekarang sudah akhir zaman. Segala sesuatu akan terjadi lebih cepat. Segala sesuatu akan digoncangkan. Ya kan? Biarlah saudara diteguhkan dalam kasih Bapa. Allah adalah Bapa saudara. Apa yang menjadikan saudara sibuk tiap hari sampai saudara tidak ada waktu untuk membiarkan firman Kristus lebih banyak dalam diri saudara? Apa yang saudara kejar? Kenapa saudara, kalau ada di antara saudara yang khawatir, berselisih atau apa, tidak ada damai di rumah tanggamu? Ya kan, kenapa? Karena cinta uang menyebabkan banyak masalah. Mementingkan diri sendiri menyebabkan kenapa mementingkan diri sendiri? Karena tidak percaya kasih Bapa. Kalau kita percaya kasih Bapa, biar dia yang mementingkan kita, dia yang sudah mementingkan kita, kita nggak usah pentingkan diri kita dulu. Amin. Kita pelihara diri kita supaya terus kita jadi berkat ya. Tapi bukan terus kita mementingkan diri kita jadi egois, ya kan, self-center, kemauannya diturutin, kalau nggak ngambek, marah dan sebagainya. Kita itu manusia lama kita itu udah berlalu. Yang baru sudah datang. Menuruti firman-Nya. Turuti firman-Nya. Karena Allah adalah kasih. Firman-Nya adalah kasih. Amin, saudara. Saat saudara baca firman, saudara sedang lagi membiarkan diri saudara dikasihin. Firman kasih karunia, bukan firman perjanjian lama yang bikin kita takut lagi. Tidak, karena kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka, tapi beroleh berkat. Makanya dikatakan, hei, hati-hati mulut kamu. Karena harusnya kita ditentukan untuk diberkatin dengan mulut kita. Haleluya, kita hati-hati, kita jangan mengutukin orang atau mengikat orang, bilang dia selalu begitu. Kalau kita lagi bicara gitu, kita lagi ngikat orang loh. Nggak ada gunanya berdoa, saya bilang. Kalau orang ngomong, ya dia selalu, saya bilang, hei, orang waktu itu pernah ada yang tegur saya, kamu selalu, saya bilang, hei, jangan begitu, saya jangan diikat. Amin, saudara. Kalau mau ikat yang baik. Kamu selalu percaya sama Tuhan. Kamu selalu mau tunduk sama Tuhan. Kamu selalu dilindungi sama Tuhan. Nah, selalunya hanya yang baik aja. Amin. Thank you Jesus. Saya minum dulu saudara ya. Nah, itu tadi bicara ya, kita sekarang mau biarlah saudara diteguhkan. Haleluya. Dari ketakutan, sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Saudara tadi sudah dengar, saudara tidak ditetapkan untuk mengalami murka. Kalau saudara dulu aja, saudara saya belum diselamatkan aja dia sudah mati, apalagi sekarang. Saudara, kalau kita dengar orang seperti Hitler ya, wah iya dia masuk neraka. Iyalah, ya pasti neraka lah, karena orangnya jahat. Ya kan? Betul nggak saudara? Sebetulnya kenapa orang seperti Hitler di neraka? Karena dia bunuh 6 juta orang Yahudi? Dia kejam? Tidak loh. Karena dia tidak menerima pengorbanan Yesus. Dosa dia itu sudah dihakimi di dalam Yesus loh. Dia tidak di situ karena dia jahat sekali saudara. Nggak dibilang, oh ya sebagian orang ditebus, ya Yesus datang, tapi yang dosanya terlalu besar nih. Oh nggak bisa. Tidak dibilang begitu saudara. Kenapa dia ada di neraka? Kecuali kita tahu dia terima Yesus. Karena dia menanggung dosanya sendiri. Apa bedanya dia sama saudara? Saudara tidak nah itulah ya kesadaran itu. Ya saya sih karena saya tidak sekejam dia, tidak. Saudara diselamatkan bukan karena saudara tidak sekejam dia loh. Betul nggak?
Saudara tidak diterima Allah karena saudara tidak sekejam Hitler. Karena saudara tidak pernah bunuh 6 juta orang Yahudi. Tidak. Saudara diterima Allah karena Yesus. Amin, saudara. Karena Yesus sudah mati selagi saudara masih orang durhaka. Amin, saudara. Sekarang ada orang-orang yang di neraka. Bukan, dan mereka mungkin lebih baik kelakuannya dari saudara dan saya. Mereka mungkin lebih banyak beramal. Mereka mungkin orangnya lebih banyak suka berkorban. Mungkin mereka ibu yang baik, suami yang baik, anak saya nggak tahu. Tapi kenapa mereka di situ? Kenapa kita enggak? Walaupun kita mungkin tidak sebaik mereka. Misalnya kalau kita mau bandingin. Karena kita percaya kepada kebenarannya Yesus. Kita tidak menanggung dosa kita karena sudah ada yang tanggung dosa kita. Jangan pernah lupa akan kebenaran ini. Itu sebabnya kalau kita ngakuin, biarlah kita ngakuin dengan benar-benar kita percaya Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran saya. Jadi jangan ngakuin itu seperti mantra. Kita nggak lagi percaya sungguh-sungguh, kita nggak lagi hayatin karena kita pikir ya saya kan udah begini dan begitu. Seolah-olah kebenarannya Yesus tuh nggak terlalu penting. Karena sekarang saya sudah lebih bertumbuh, saya sudah banyak begini dan begitu, sudah rajin ikut doa, sudah suka memberi, suka berkorban, suka begini. Wah, saudara, barang siapa bermegah di dalam Tuhan. Coba kita pikir, ya kan? Waduh, kalau bukan karena Yesus, saudara dan saya, kita nggak punya masa depan loh. Amin, saudara. Kenapa saya sering ungkit gini? Kalau kita selalu ingat bahwa kita sudah diampuni dan kita bersyukur, kita tidak akan jadi buta dan picik. Pengenalan kita akan Tuhan berhasil. Karena kita nggak pernah menganggap murah keselamatan yang kita miliki. Kita menghargai, ya kan, kasih Bapa. Kita selalu ingat Allah mengasihi saya. Waduh Bapak, terima kasih ya. Kalau bukan karena Engkau, waduh, saya ini benar-benar udah gak ada artinya. Benar-benar gak punya masa depan, menderita terus. Oh Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapak untuk tubuh dan darah Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Saudara gak akan pernah tertipu oleh tipu daya kekayaan, keangkuhan hidup, ya kan, kemuliaan dunia yang sementara, ya, bunga rumput. Kemuliaan bunga rumput. Bunga rumput itu bagus sekali, saudara. Kalau lagi sekarang di Amerika musim semi, bagus, saudara. Tapi cuma bunga rumput, cuma sementara. Kalau kita mensyukuri, menyadari mensyukuri, dan gak pernah lupa harga yang Bapak kita sudah bayar. Sampai dia harus malingkan mukanya. Bersabar berapa ribu tahun, saudara. Dia gak pernah putus asa. Dia mau saudara dan saya dimenangkan untuk dia. Dia mau surga ada kehadiran saudara dan saya. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu, di dunia ini saja dia sudah menjadikan kita anak dia. Nggak usah dijadiin anaknya juga kita bersyukur kalau kita selamat loh. Dijadiin budaknya aja lah, kita bersyukur sekali. Tapi lebih dari itu, makanya kita haleluya, luar biasa kasih Bapak. Kita dijadikan anaknya. Bapak yang baik selalu pelihara anaknya. Alkitab bilang kalau seorang bapak tidak pelihara isi rumahnya, dia lebih buruk dari orang tidak percaya. Bapak kita, wah, dia pelihara kita. Kenapa bapak anak Tuhan istilahnya mengalami hal yang tidak baik sampai seperti terlantar, ya kan? Karena tidak percaya. Kalau percaya nggak mungkin, saudara. Kalau percaya kan kasih dia, tidak mungkin, saudara. Amin, saudara. Karena burung-burung, saudara, lebih berharga dari burung-burung loh. Kalau burung-burung saja dia pelihara, apalagi. Ya kan, saudara? Thank you Lord Jesus. Nah, saya bacakan ini dari Amsal 26 ayat 22. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oh maaf, itu bukan Amsal, sorry. Saya pikir kok ini kayaknya bukan Amsal.
Saya ingat isinya, nggak ingat. Oh, ini belum, ya kan? Haleluya. Itu Matius 10 ayat 29 sampai 31. Amin, saudara. Burung pipit itu murah sekali di Israel, ya kan? Jadi cuma dijual seduit itu seperti 1 sen lah 2 ekor. Tapi itu udah saking murahnya karena banyak lah ya, seperti mungkin burung gereja gitu kan. Tapi apa nih, nggak ada satupun yang jatuh terus Bapak nggak tahu, dia tahu semua. Amin, saudara. Dan kamu, rambut kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Dia bahkan tahu rambut di kepala saudara loh. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Alkitab kan bilang, lihatlah burung-burung di udara. Saudara silahkan lihat. Sekali waktu duduk perhatikan. Ya mereka pagi-pagi udah nyanyi. Ya kan saudara, kalau bangun pagi gimana? Langsung haleluya atau aduh. Ini belum dibayar. Oh, sekolah anak saya. Oh, masalah ini, masalah bisnis. Atau kita seperti burung-burung itu, di mereka nyanyi. Mereka nggak punya deposit. Mereka nggak punya ATM. Mereka nggak punya gudang. Tapi mereka nyanyi. Amin, mereka memuliakan Bapa di surga yang udah perhatikan mereka. Amin, saudara. Mereka makan dengan kenyang. Nggak pernah kan saudara ketemu burung yang lagi diem, kurus, stres. Kenapa? Aduh, sekarang kurang inflasi. Wow, saudara. Saudara lebih berharga dari burung-burung. Itu saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dia nggak mungkin jatuh, ya kan, tanpa kehendak Bapakmu. Maksudnya begini, ya kan, Tuhan tidak kontrol kita. Tapi kita sekarang sudah di dalam Kristus. Di dalam Kristus semua penyediaan itu ada. Dia sudah ada di pihak kita. Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Saudara adalah seperti mata air yang tidak pernah kering. Karena saudara punya akses kepada kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Haleluya, saudara sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Amin. Saudara nggak bisa lagi diserapahin, dikutuk. Dan saat saudara salah yang harusnya saudara sudah dikutuk, firman Tuhan mengatakan karena kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus oleh iman. Haleluya. Kita punya akses, haleluya, thank you Lord Jesus, kita punya akses kepada kasih karunia. Itu sebabnya tidak ada lagi penghukuman. Haleluya, bagi kita yang sudah berada dalam Kristus. Jadi saat kita keliru, saat kita salah, kita nggak lagi kena kutukan yang harusnya secara hukum Taurat kena kutukan. Tapi karena sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Murka Allah tidak ada lagi selama-lamanya, tidak menjadi bagian hidup kita. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Di situ katakan di Roma 8 ayat 2, kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya apa? Kalau salah harusnya kena kutuk. Tapi karena kita sudah dimerdekakan, kita nggak lagi ditimpa murka. Dengan iman kita bisa mengakuin, kita bisa memberikan dia otoritas dengan mulut kita. Terima kasih Bapa, saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Amin, di dalam nama Yesus. Penyakit tidak bisa lagi berkuasa atas saya. Kekurangan pas-pasan tidak lagi berkuasa atas saya. Ya amin, saudara. Kita tidak lagi bekerja supaya kita menghidupi diri kita, tapi lebih dari kita bekerja karena kita perlu berkarya, karena kita, haleluya, kita semua punya karunia, kita perlu mengembangkan karunia yang masing-masing yang Tuhan sudah kasih, dan supaya kita ada benih. Amin, saudara, kita ada benih. Memang ada tanggung jawab sebagai seorang bapak menyediakan untuk keluarganya dia, tapi itu pun dengan iman karena sudah dijadikan kaya oleh kasih karunia-Nya. Ada kemurahan dia, ada urapan. Janganlah engkau lupa pada Tuhan Allahmu. Dia memberi engkau kuasa memperoleh kekayaan. Jadi nggak usah manipulasi, nggak usah stres seperti orang dunia. Ya kan, sedikit kompromi di sini, sedikit ada unsur menipu di situ supaya bisa berhasil. Kita nggak perlu. Kita sudah ada urapan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Dengan iman kita beriman sehingga haleluya, kita
kita bisa mengalami kelimpahan Dia. Dan kita sekarang sudah berada di dalam Kristus. Kita sudah berada di dalam sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti orang menabur benih firman dulu. Menabur benih firman memperbarui jiwa kita. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga nggak usah ada perselisihan. Haleluya. Dalam memenuhi segala kebutuhan kita tidak perlu berselisih. Amin. Kita selalu bisa beriman sama Dia. Kita haleluya. Thank you. Apa yang sudah pernah dirugikan, Dia pulihkan. Haleluya. Karena kita tidak lagi ditimpa murka. Tapi bagiannya Dia adalah berkat, kemurahan, rahmat kemurahan, favornya Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saudara lebih berharga dari burung pipit. Amin, saudara. Haleluya. Jadi izinkanlah firman-Nya ada di hati dan di mulut saudara. Izinkanlah hati saudara yang baru, ya kan, jati diri saudara yang baru lebih mengarahkan pikiran saudara. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Kita tidak lagi hidup seperti orang dunia. Harus bersaing, harus begini dan begitu. Sampai stres dan jadi berat. Terus cepat tersinggung, cepat marah, kesel. Ya kan, kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kelimpahannya adalah warisan kita. Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Hidup dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Kita bisa mengalami surga di bumi, di mana ada damai sejahtera. Haleluya. Di mana kita melakukan hal-hal dari perhentian Dia. Kita tidak melakukan hal-hal karena ada tekanan, karena kita ditekan. Tapi dengan iman. Dengan iman kita bisa membiarkan Dia menopang kita. Firman-Nya. Yesus adalah hikmat saya. Yesus adalah kebenaran saya. Yesus adalah kekudusan saya. Dia adalah penebusan saya. Itu sebabnya. Haleluya. Surga terbuka untuk saya. Berkat-berkatnya dicurahkan. Hujan dicurahkan. Segala apa yang saya lakukan berhasil. Amin, saudara. Termasuk saya terus bisa jadi penabur yang bersuka cita. Semakin kita menabur, semakin kita menuai. Benih kita berlipat kali ganda. Amin. Kita dilindungi dari cinta uang. Dari mengandalkan kekayaan. Dari mengandalkan diri kita. Tapi kita lebih mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus yang Dia, oleh karena kasih karunia Dia yang kaya telah menjadi miskin sehingga kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Bukan kita menjadikan diri kita kaya, tapi Dia yang menjadikan kita kaya oleh karena kemiskinannya. Oleh Yesus, ya. Amin, saudara. Bentar, saudara, sudah hampir selesai, ya. Saudara lebih berharga dari burung pipit. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, saudara, saya mau tinggalkan dengan satu ayat ini. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Nah, saudara, di akhir zaman ini salah satu janji Tuhan di akhir zaman Allah untuk dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Ya kan, karena semuanya Dia sudah siapkan di dalam Kristus. Allah sudah memberikan namanya Bapa, di mana Dia, atribut Dia itu menjadi bagian saudara. Haleluya. Sehingga saudara bisa terus-menerus mengalami kemuliaan Dia. Dan itu hanya mungkin oleh iman kepada kasih karunia Dia. Yang saya bacakan ini di Yesaya 28. Ya kan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Maksudnya apa? Saudara berbahasa roh. Saudara minta Roh Kudus untuk berdoa untuk rencana Tuhan yang terbaik, untuk penyediaan Tuhan. Dia akan pimpin saudara. Ya, janjinya yang mana, harusnya bagaimana supaya bisnis saya bisa lebih lagi. Ya kan, supaya hikmat Tuhan lebih dinyatakan. Berbahasa roh, inilah perhentian. Kenapa? Karena saudara berhenti gelisah, berhenti berselisih, berhenti ini dan itu sampai stres, ya kan? Tapi saudara tinggal dalam perhentian Dia dengan berbahasa roh. Inilah perhentian, peristirahatan dari orang yang lelah. Aduh, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya belum lihat jalan keluar. Kenapa ini belum terjadi? Ya, padahal saya sudah percaya sama Tuhan. Berbahasa roh, saudara. Itu adalah perhentian buat saudara. Dimanapun, kapanpun saudara berbahasa roh. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Saudara berbahasa roh. Karena waktu saudara berbahasa roh, saudara sedang mendoakan
apa yang sudah ada di buku Tuhan, karena dia segala atribut dia adalah bagian saudara. Dia sudah menjadi bapak saudara. Allah memelihara saudara. Allah memelihara umatnya. Saudara ada anak dia. Kalau saudara saja mau sampai berkorban untuk anak saudara, apalagi dia sudah berkorban buat saudara. Terima kasihnya dengan menerima firman-Nya, menerima keadilan dia, berbahasa roh, izinkan rohnya memimpin saudara, sehingga apa yang ada di buku Tuhan lebih lagi dinyatakan dalam hidup saudara. Dalam setiap kesempatan, saudara sebagai ibu lagi masak dimanapun, lagi duduk, lagi nonton, lagi nyetir, berbahasa roh terus, berbahasa roh terus. Amin saudara, semuanya akan menjadi baik dalam hidup saudara. Tuhan memberkatin. God bless.